Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Arif. Eh, saya di sini ingin mencoba menjelaskan atau mereview video tentang ISO 9001 yang mana konteks dari videonya sudah disertakan di soal tugas besar 2. Untuk video yang sudah saya tonton itu menjelaskan tentang kegunaan ISO 9001 pada dunia industri atau pada sebuah perusahaan yang memiliki sertifikat ISO 9001 tahun 2015. Nah, pada video tersebut awal mula kita diperkenalkan dengan badan ISO, yaitu badan yang membuat seluruh standar internasional. Salah satunya ada ISO 9001. Walaupun di video tersebut sempat menyinggung ISO yang lain seperti ISO 4001, ISO 45001 ataupun ISO 27001. Akan tetapi di sini video ini lebih menjelaskan tentang ISO 9001. Nah, ISO 9001 ini atau ISO 9001 tahun 2015 ini yang mana merupakan suatu standar yang bertaraf internasional untuk sertifikasi manajemen mutu pada sebuah perusahaan. Nah, artinya sebuah perusahaan atau suatu perusahaan yang sudah bersertifikasi ISO ini tentunya sudah memiliki manajemen mutu untuk produknya yang baik. Manajemen mutunya, pengelolaan produknya atau hasilnya sudah terbukti dan sudah terjamin kualitasnya. Nah, pada video tersebut juga disampaikan beberapa clause ada 10 clause di dalam video tersebut yang terkandung dalam ISO 9001 tahun 2015, seperti yang pertama scope, normative reference, term and definition, konteks dari organisasi, kepemimpinan, planning, support, operation, performance, evaluasinya, serta yang terakhir adalah improvementnya. Nah, semua ini dilakukan dalam ISO 9001 oleh sebuah perusahaan yang mana nantinya 10 clause ini akan menghasilkan output pada kepuasan pelanggan. Artinya di sini karena ISO 9001 ini membahas tentang manajemen mutu atau sertifikasi manajemen mutu, maka dari itu 10 klausal ini outputnya adalah kepuasan dari pelanggan. Nah, kita fokus pada pelanggan. Nah, dari 10 klausal yang terdapat pada video tersebut dilakukan dengan satu cycle, dinamakan cycle PDCA. P itu plan, D itu do, C itu check, dan A itu action. Dalam plan, do, check, action ini dalam sebuah perusahaan melakukan melakukan sebuah standar dari planning, terus melakukan dan mengecek serta mengaction atau melakukan. Nah, semua ini tertata dengan baik jika cycle ini terus dilakukan dengan rincian-rincian yang pastinya ada dalam planningnya, dalam melakukannya, dalam PDCA ini nih ada rincian banyak di dalamnya. Nah, ini ujung-ujungnya juga dilakukan untuk memenuhi kepuasan pelanggan.
dalam manajemen kualitas, dalam manajemen mutu, cycle PDCA ini dibahas dalam ISO. Artinya ISO ini juga sangat berhubungan dengan kualitas produk yang suatu perusahaan hasilkan, karena perusahaan yang sudah memiliki ISO 9001 sudah pasti atau sudah terjamin dan diakui produknya sebagai produk yang bermutu, produk yang berkualitas. Nah, seperti yang pernah dibahas oleh Bapak Arif dulu pas pertemuan pertama, PDCA ini memang dibahas di akhir. Nah, berhubungan antara pertemuan pertama dengan pertemuan terakhir ini. Jika PDCA di pertemuan terakhir ini menjelaskan tentang cycle plan do check action, maka dalam singgungan pertama Pak Arif itu tentang ISO 9001, yaitu saya mencatat dan mengingat ISO 9001 itu menulis apa yang dikerjakan dan mengerjakan apa yang ditulis. Nah, makanya baru ketemu nih Pak, baru ngeh ternyata klausalnya sudah dibicarakan dari awal, dan di akhir kita ketemu nih PDCA dari ISO 9001 yang pernah dijelaskan Pak Arif dulu. ISO 9001 itu menulis apa yang dikerjakan dan mengerjakan apa yang ditulis. Ternyata ini kita temui di ISO 9001, yaitu di PDCA cycle. Mungkin reviewnya sekian dari saya, Pak Rizie Ramadan. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan kata. Kurang lebihnya saya mohon dimaklum, Pak Arif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.